Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Maria dari Gereja Isa Al-Masih Pegangsaan dalam acara siraman rohani pada siang ini. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan tentang kebahagiaan orang fasik itu semu. Oleh sebab itu kita tidak perlu iri hati. Nah, sebelum kita membahas firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur punya Bapa yang luar biasa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang begitu setia dalam setiap kehidupan anak-anaknya, yang tidak pernah meninggalkan dalam kondisi apapun. Kasih setiamu, kemurahanmu, pertolonganmu senantiasa Tuhan berikan kepada setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Siang ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu tentang kebahagiaan orang fasik yang semu. Oleh sebab itu Tuhan, bila Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami tidak punya iri hati kepada orang fasik yang membawa kami kepada kejatuhan, tetapi Roh Kudus-Mu yang terus meneguhkan iman pengharapan kami bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa, dahsyat dan ajaib, yang senantiasa menyertai kami dalam segala hal. Terpujilah Engkau Bapa, pimpin kami semua di dalam mendengarkan dan belajar kebenaran firman-Mu ini, dan pakai hamba yang lemah ini dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu supaya hamba-Mu dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pengurapan yang daripada Tuhan menolong hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 37. Ayatnya sebenarnya cukup panjang. Bapak Ibu dapat melihatnya, nanti membacanya sendiri, ayat 1 sampai ayat 40. Tetapi saya akan mengajak Bapak Ibu untuk membaca ayat 1 sampai ayat 6 saja ya. Mari kita membukanya di dalam Mazmur 37 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 mengatakan demikian. Kebahagiaan orang fasik semu dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya akan membacakan ayat emasnya, ayat yang ke-7. Tadi kita baca ayat 1 sampai ayat 6 ya. Tetapi kita membacanya ayat yang ke-7 mengatakan demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Amin. Dikatakan berdiam dirilah. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan perhatikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya di dalam Mazmur ayat 30, pasal 37 ayat 1 sampai 7 ini itu adalah bukan doa tetapi peringatan kepada umat Tuhan yang setia, supaya dia dapat melakukan apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Yaitu kalau dikatakan di sini, kalau saya boleh ringkas, yaitu Bapak Ibu kasih Tuhan dalam ayat 1 sampai 7 ini dikatakan jangan marah atau mudah terbakar dengan api amarah karena iri hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, sepertinya hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, itu dikatakan kita tidak boleh marah, Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, oleh sebab itu mari kita akan melihatnya. Ya, mari kita akan melihat di dalam Mazmur ini Bapak Ibu kasih Tuhan, supaya kita tidak mudah marah dan tidak mudah menyerah. Karena peringatan yang ada di Mazmur 137, kalau boleh saya ringkas dari ayat 1 sampai 7 ini, yang pertama, jangan marah dan mudah dibakar dengan api amarah atau api cemburu, karena orang-orang fasik yang kelihatannya kok hidupnya berhasil terus, kita sepertinya ditimpa masalah terus-menerus dan tidak ada habisnya. Nah, yang kedua, jangan iri hati. Nah, karena kehidupan orang jahat tampaknya memang sukses dan bahagia, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebenarnya semuanya itu hanya sementara.
kelihatannya aja wah begitu luar biasa, tetapi firman Tuhan mengatakan semuanya itu sementara. Bahkan tadi dikatakan seperti tumbuhan yang hijau dan sebentar lagi lisut. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi mereka akan layu dan lisut, mereka akan segera hilang. Nah, tetapi dikatakan dalam ayat yang ketiga, supaya kita percaya kepada Tuhan karena Dia yang akan bertindak. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam ayat firman Tuhan yang kita baca ini? Supaya kita tidak mudah iri hati dan kita tidak mudah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, putus asa dan lemah, dan kita jauh meninggalkan Tuhan, menjauhkan diri dari hadapan Tuhan. Kenapa? Karena lihat orang-orang yang ada di sekitar kita seperti ini sukses dan hebat, akhirnya membuat kita, kok saya seperti ini ya Tuhan. Nah, Tuhan nggak mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak yang kasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan harus tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi hari-harinya. Dalam menghadapi situasi apapun harus tetap kuat dan semangat, karena Tuhan tetap bersama dengan dia dan tidak pernah meninggalkan orang percaya. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ketiga, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita harus percaya kepada Tuhan yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang luar biasa dalam kehidupan engkau. Dan jangan mudah menyerah dalam segala hal. Mungkin hari ini engkau gagal dalam usaha pekerjaanmu, dalam segala hal yang kamu hadapi engkau mengalami kegagalan. Tetapi percayalah, hari esok ada keberhasilan yang menanti dirimu. Oleh sebab itu perhatikanlah kebenaran firman Tuhan dengan baik. Tuhan mengatakan diamlah di negeri dan berlakulah setia. Tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Maka Tuhan yang akan menolong engkau dan saya. Makanya di dalam ayat yang keempat dikatakan bergembiralah karena Tuhan. Jadi kita ketika menghadapi situasi apapun tetap kita bergembira karena Tuhan. Bukan karena situasi yang ada dalam hidup kita, kok hari ini saya penuh sukacita karena mendapatkan keberhasilan. Bukan itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Tetapi ketika kita ada bersama dengan Tuhan, kita mengalami kegembiraan yang sejati, yang membawa kita hidup untuk tetap bersama dengan Tuhan dengan penuh semangat dan tidak mudah putus asa. Nah, kalau kita melihat di dalam Mazmur 37 ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, memang sepertinya orang fasik itu selalu berhasil. Dan sering kali kita mengalami kok masalah itu terus bermunculan dan kita sepertinya menjadi orang yang sangat malang dan tidak mengalami kebahagiaan seperti mereka. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau engkau sudah mulai dihinggapin pikiran seperti itu, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, siap-siap engkau akan jatuh dalam keputusasaan. Tetapi kalau engkau maju di dalam Tuhan, engkau percaya bahwa aku hari ini gagal tetapi besok aku akan berhasil bersama dengan Tuhan, maka ada kekuatan yang membawa engkau, mendorong engkau dengan penuh pengharapan membawa kemenangan dalam hidupmu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau di dalam Mazmur 37 tadi ayat 8 mengatakan demikian. Mengapa orang fasik hidupnya serasa mujur dan tidak punya masalah, sehingga aku yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh sering kali malang. Perhatikanlah firman Tuhan ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Berhentilah engkau marah dan tinggalkanlah panas hatimu, jangan marah terus yang membawa engkau dalam kejahatan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat ini dan memperhatikan firman Tuhan ini, kita akan diingatkan kembali. Kita akan tidak mudah untuk menyerah. Kenapa? Sepertinya memang orang fasik itu sepertinya hidupnya enak. Daud aja ngomong, mengapa orang fasik ini merasa mujur? Dia bertanya kepada Tuhan dalam kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 8 ini. Mengapa orang fasik hidupnya itu sepertinya mujur terus dan merasa bahwa dia adalah orang yang paling hebat dan tidak mengalami satu masalah. Tetapi perhatikanlah Bapak Ibu kasih Tuhan dalam ayat 8 Mazmur 37. Berhentilah marah dan tanggalkanlah panas hati itu. Janganlah marah itu hanya membawa kepada kejahatan. Dikatakan janganlah marah, maka semua itu akan membawa kejahatan dalam hidupmu. Tetapi perhatikanlah kebenaran firman Tuhan dalam hidupmu dengan seksama. Perhatikanlah apa yang dikatakan firman Tuhan dalam hidupmu itu pasti iya dan amin dan Tuhan akan menggenapi. Tetapi kalau engkau
membaca firman Tuhan tetapi hatimu masih penuh dengan amarah, dengan panas hati, dan merasa iri terus kepada orang fasik, maka engkau tidak akan mengalami kemenangan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari saat ini jangan sekali-sekali menganggap bahwa Tuhan tidak adil karena kondisi-kondisi yang ada dalam hidupmu yang engkau alami saat ini. Percayalah bahwa kebenaran firman Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu iya dan amin dan akan tergenapi dalam hidupmu. Kalau engkau tetap mengimani kebenaran firman Tuhan itu, maka itu akan jadi dalam hidupmu. Jangan sekali-sekali Bapak Ibu yang kasih Tuhan merasa bahwa Tuhan tidak adil dan Tuhan itu tidak peduli lagi kepada engkau. Tetapi sebenarnya ketika kita dalam pergumulan dan beban berat, ketika kita dalam masalah, sebenarnya Tuhan hadir dalam hidupmu, menguatkan dan meneguhkan engkau. Kalau engkau ada sebagaimana adanya sampai hari ini, dapat melewati hari-hari yang begitu sulit yang engkau hadapi, semua karena Tuhan sudah ada bersama dengan engkau. Oleh sebab itu jangan iri hati dan jangan panas hati, karena orang fasik yang ada di sekitarmu merasa engkau perhatikan bahwa mereka adalah orang yang berhasil. Sebenarnya yang berhasil bukan mereka tetapi engkau, karena engkau mempunyai Allah yang dasar di dalam Yesus Kristus yang mampu dan sanggup menolong engkau. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-10. Mari kita melihat ayat 10, dikatakan, karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ayat ini mengerikan loh Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dikatakan kita tidak perlu marah karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Mereka tidak bertahan lama Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Hanya sedikit waktu lagi, dikatakan firman Tuhan, maka mereka itu lenyap, orang fasik itu lenyap. Dan dikatakan kalau kita perhatikan tempatnya sudah tidak ada lagi dan tidak dikenal orang. Bagaimana saya dan Bapak Ibu sekalian tidak bangga mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa, yang terus memimpin hidup kita dalam kondisi senang dan dalam kondisi tidak senang. Dia tetap ada dalam hidup kita, dia tetap menyertai kita sampai hari ini. Oleh sebab itu sebagai anak-anaknya Tuhan, kita tidak boleh gampang menyerah. Kita harus tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maju terus bersama dengan Tuhan, supaya kita terus mengalami kemenangan hari demi hari dan kita tidak putus asa. Jangan sekali-sekali kita iri hati kepada orang fasik, karena kebahagiaan mereka semu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tapi kebahagiaan anak Tuhan tetap terus menyala dan tetap terus ada dalam hidupnya sampai dia berjumpa dengan Bapa di surga. Tetap kebahagiaan anak-anaknya Tuhan itu tetap menyala terus dan tidak semu dan tetap nyata dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, kita berhak menikmati berkat-berkat Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Asalkan ada syaratnya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Asalkan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus tetap sabar dan berdiam diri menanti-nantikan Dia, dan tidak boleh ngomel dan bersungut-sungut terus. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 11a itu mengatakan demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya yang Tuhan berikan kepada saya dan Bapak Ibu sekalian. Kebahagiaanmu, kesuksesanmu, semuanya itu ada waktunya Tuhan. Bukan waktu kita Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tapi Tuhan yang memberikan waktu itu dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari kita tetap bergantung kepada Tuhan, tetap maju terus bersama dengan Tuhan. Karena kebahagiaan orang fasik, karena keberhasilan orang fasik itu tidak lama, tetapi hanya sebentar. Dikatakan seperti rumput dan tumbuhan layu, seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi hanya sebentar. Rumput itu umurnya berapa sih? Bunga rumput itu hari ini mekar, besok sudah tidak ada lagi. Nah, itulah kebahagiaan orang fasik. Kenapa kita harus iri hati? Kenapa kita harus merasa bahwa kok saya begini-begini? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kebahagiaan anak-anak Tuhan, keberhasilan orang-orang dipimpin dalam Tuhan adalah tetap menyala terus terang dan tidak mudah layu dan tidak mudah lisut. Dan kebahagiaan atau keberhasilan anak-anak Tuhan itu tetap langgeng Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak dibatasi dengan waktu-waktu atau keadaan yang ada di sekitarnya, tetapi kebahagiaan keberhasilan anak Tuhan ada bersama dengan Tuhan.
Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tadi kita sabar. Yang pertama tadi kita dikatakan sabar dan berdiam diri menanti pertolongan Tuhan, tidak boleh ngomel dan tidak boleh bersungut-sungut. Dan yang kedua, kita harus percaya kepada Tuhan, karena Tuhan katakan tadi punya waktu untuk kita. Yang kedua, kita percaya, karena di dalam ayat yang ke-3 sampai ke-5 tadi dikatakan percayalah kepada Tuhan, dan kita tetap berbuat baik, bukan karena kita tetapi karena Tuhan. Jadi kita setia menanti, sabar menanti, dan yang kedua adalah percaya kepada Tuhan supaya tepat pada waktunya kita mendapatkan apa yang menjadi kerinduan kita, keinginan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masih mau iri hati sama orang fasik? Kebahagiaan mereka hanya sementara dan semu, seolah-olah aja luar biasa. Nah, masih mau iri hati? Nah, hari ini mari mengambil keputusan. Kita tetap bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, maju bersama dengan Tuhan, percaya akan kasih Tuhan, percaya akan kuasa Tuhan yang dasar dalam hidup kita, maka kita akan mengalami kemenangan. Bila firman Tuhan ini belum menjadi berkat buat saya dan Bapak Ibu sekalian, yang hari-hari ini mungkin kita mengalami keputusasaan, tetapi percayalah Tuhan bersama dengan engkau dan memberikan engkau kemenangan dan memberikan engkau kekuatan yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, engkau materaikan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami supaya kami tetap menang di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan menyerahkan kebenaran firman-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Berjumpa lagi.